Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kompeten. Berjumpa lagi di channel pembelajaran UPB Karawang. Ya, masih pada mata kuliah Sistem Informasi Penjualan Online. Di pertemuan kali ini adalah pertemuan praktik ya, di mana saya coba untuk menambahkan yaitu fitur payment gateway. Nah, bagaimana caranya untuk mengintegrasikan payment gateway tersebut ke dalam uh, web e-commerce yang sudah rekan mahasiswa buat ya. Baik, tentunya saya akan paparkan sebagai berikutnya. Oke, baik rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Nah, ini yang sudah saya install ya di komputer saya dan masih dalam localhost ya. Oke, sebelumnya saya coba untuk eh, buka dulu ya website dari penyedia payment gateway yaitu Xendit ya. Sebenarnya banyak ya untuk penyedia payment gateway, ada Xendit, ada ePayMu ya kan dan lain sebagainya. Nah, tapi yang menurut saya recommended ya buat rekan mahasiswa untuk bisa diintegrasikan dengan website e-commerce atau website marketplace rekan mahasiswa buat ya, saya sarankan untuk menggunakan Xendit ya. Oke, coba saya buka namanya Xendit ya. Xendit. Coba buka. Nah, ini linknya ya. Bisa langsung ketikkan eh, dashboard.extended.co/login. Oke, nah ini tampilan Extendednya ya. Nah, tapi rekan mahasiswa ketika ingin tahu ya apa itu Extended bisa juga buka di bagian extended.co nya di bagian sini ya. Nah, ini bisa rekan mahasiswa lihat ya apa sih uh, payment gateway dari Extended itu. Nah, ini bisa baca-baca ya di websitenya. Ya, oke, saya close aja. Nah, kemudian di sini untuk registrasinya di sini sign up, rekan mahasiswa bisa langsung klik ya. Ketika belum memiliki akun Extended, ya bisa diisikan di bagian sini. Ya, kemudian verifikasi dan lain sebagainya ya. Mungkin nggak perlu saya bahas di sini ya. Anggap saja rekan mahasiswa ya, itu hal yang biasa ya dalam satu registrasi. Oke, nah saya coba login dulu ya, karena saya sudah memiliki akun namanya ini ya, saya pakai BitAnsys. Nah, coba saya login di bagian sini. Nah, oke, ketika ada seperti ini ya silakan ketika ingin verifikasi boleh, ya, tapi kalau tidak tinggal klik back aja ya. Nah, ini akan otomatis masuk ke sini. Oke, nah dari Extended ini jadi payment gateway yang menyediakan tes ya, versi tes. Artinya versi tes ini bisa rekan mahasiswa gunakan versi demonya. Ya kan sebelum nantinya rekan mahasiswa aktifkan ya kan. Nah, ini aktivasi your akun ini adalah untuk mengaktifasikan ke dalam akun real. Akun real itu artinya ya bukan bukan hanya untuk tes gitu kan ya. Artinya bisa diimplementasikan dalam kenyataannya. Gitu ya. Tapi di sini disediakan juga akun untuk tesnya. Ya, ini fitur yang sangat yang menurut saya rekomendasinya bagus sekali ya untuk menggunakan Extended itu karena ada fitur yang untuk uji coba dulu sebelum melakukan aktivasi gitu ya. Nah, ini menu-menunya tersedia di sini ya. Ada balance, ada transaction. Nah, ini bisa rekan mahasiswa pelajari dan baca ya di websitenya Extended atau bisa juga konsultasi dengan marketing Extendednya. Oke, balance. Ini nanti tentunya ini untuk withdraw ya, untuk withdraw kepada si apa rekening untuk ke rekening si pemiliknya, misalkan pemilik e-commerce-nya. Ya. Kemudian ini transaction. Nah, ini sudah ada transaksi ya yang saya lakukan. Ini hapus saja nggak apa-apa ya. Atau biarkan saja ya.
Nah, jadi model bisnis daripada Extended ini dia memberikan tarif ya kan, menarif per transaksi ya. Bukan artinya kita mendeposit uang kepada Extended, bukan seperti itu ya. Tapi dia model bisnisnya adalah eh, men, apa menarik keuntungan dari setiap transaksinya. Ada yang 4.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000 gitu ya. Tergantung daripada model pembayaran yang digunakan. Gitu ya. Kayak ini extended-nya. Kemudian bagaimana cara mengintegrasikan ya? Kalau extended itu kan pihak ketiga ya. Kita coba untuk integrasikan di website kita. Bagaimana caranya? Gitu supaya metode pembayaran yang kita gunakannya itu bukan hanya transaksi manual, tapi bisa menggunakan OPPO ya kan, e-wallet lainnya gitu kan, bisa juga menggunakan pembayaran outlet ya seperti Alfamart, Indomart begitu ya, atau bisa juga menggunakan virtual akun ya gitu. Nah, karena ini pihak ketiga ya berarti nanti transaksi itu akan masuk ke dalam rekeningnya Extended ya kan, ketika si si pemilik e-commerce-nya itu ingin menarik ya kan, mengambil uang daripada atau meng-withdraw ya bahasanya, itu bisa dilakukan balance di sini untuk menu balance-nya. Ya, tentunya akan dipotong secara otomatis ya kan sesuai dengan tarif yang diberikan oleh si extended-nya. Gitu. Nah, ini cukup membantu juga ya rekan mahasiswa. Oke, berikutnya saya coba untuk masuk ke dalam halaman website daripada yang sudah kita buat. Ya, kita pilih dashboard. Ya, oke, masuk ke dalam halaman administrator. Oke ya, sudah masuk. Nah, untuk bisa mengintegrasikan ini ke dalam website rekan mahasiswa, ya kan, atau website e-commerce ini, tentunya di sini kita perlu menginstal yang namanya plugin Extended, gitu ya. Nah, plugin Extended yang tentunya nantinya kita akan gunakan API daripada Extended ini, kita terapkan, kita pasangkan di dalam e-commerce kita, ya kan, di dalam website e-commerce kita. Oke, pertama kita masuk dulu ya ke bagian plugin. Oke. Nah, di dalam plugin kita coba pilih tambah baru deh, ya, tambah baru. Karena pluginnya ini tidak bisa kita download di luar ya, harus di dalam repositorinya si apa WordPress ya. Contoh misalkan di sini kata kuncinya adalah WooCommerce Stream Stream X and Bit. Ada nggak? Nah, ini ya. Ini plugin yang nantinya bisa rekan mahasiswa install, namanya WooCommerce Extended. Ya, karena saya sudah menginstal, jadi tinggal klik aktifkan saja. Nah, kalau cari installnya ya tinggal klik install ya sekarang atau install, nanti tunggu, lalu setelah ditunggu ya kan, kemudian tinggal klik aktifkan. Begitu sih ya cara instalasinya, samalah seperti yang lainnya. Kalau dari repository. Ya. Oke. Nah, setelah terinstall, tentunya kita akan masuk dulu ke dalam extended ya. Nah, masuk ke sini dulu. Nah, kemudian di paling bawah ada menu setting. Ini ya. Klik di bagian menu settingnya. Ini di extended ya, bukan dari plugin ini ya. Ini yang extended tadi. Nah, kemudian di bagian API, nah ini ya, API key, kita klik. Ya. Oke, nah ini berhubung saya sudah buat ya, saya hapus dulu deh API-nya. Coba saya hapus dulu. Nah, oke. Oke. Nah, nanti yang dibutuhkan di dalam extended itu, nah kita buka dulu plugin di sini ya. Klik plugin. Kemudian kita pilih WooCommerce Extended, kemudian klik setting ya.
Commerce extended, klik setting. Nah, nanti kita akan butuh ini, extended public key, API key, dan juga extended script IP key. Ya, ini dua ini yang perlu kita masukkan ke sini supaya bisa mengintegrasikan antara extended ini dengan WooCommerce kita, gitu ya. Nah, caranya kita buat dulu nih, ya, generate script key-nya. Klik, kemudian kita pilih write aja ya, read and write aja ya, semuanya write boleh. Kemudian masukkan di sini untuk name API-nya, API. Misalkan di sini book api kelontong, gini terserah lah ya namanya. Kemudian klik generate. Nah, lalu di sini pasti akan meminta password. Nah, kemudian kita masukkan saja di sini sesuai dengan keinginan kita. Oke, sudah dimasukkan, kemudian confirm. Nah, oke ya. Nah, setelah dikonfirm akan muncul seperti ini, ya kan? Bisa rekan mahasiswa download, ya, kalau di download dalam bentuk CSV ya, untuk API-nya. Nah, ini ya, dalam bentuk CSV, atau boleh juga dikopikan di sini. Kalau saya sih biasanya copy saja langsung. Copy terus close, gitu ya. Nah, masukkan aja ke Notepad biar nggak lupa. Nah, paste di sini. Oke, nah ini adalah secret API-nya. Ya, kita simpan di sini. Oke, minimize saja. Nah, kemudian di sini untuk public key-nya. Oke, kita juga akan butuh public key ini. Oke, coba masuk dulu ke bagian pengaturan dari extended-nya. Nah, kemudian di sini coba kita tambahkan enable extended gateway, kemudian test ininya ya, test environment ini juga di enablekan. Kemudian coba kita masukkan public key-nya ya, dan secret key-nya. Oke ya, coba kita masukkan ini yang secret key ya. Berarti ini saya masukkan di bagian sini. Oke, nah kemudian yang satu lagi nya, public key-nya, ini kita kopikan di bagian sini. Oke. Kemudian di sini untuk external ID font-nya, kita gunakan yang extended saja. Oke, invoice masuk ke checkout. Ini status ini proses ya. Kalau dalam ininya dalam saat pada saat checkout itu dalam kondisi proses berarti ya. Oke, coba kita simpan saja. Oke, kalau sudah tersimpan, coba kita buka deh ya, di bagian sini ya. Kunjungi toko. Sorry, ya udah nggak apa-apa lah. Oke ya, coba kita tambahkan produk yang ada di sini. Nah ini aja ya, yang udah saya tambahkan. Coba saya beli. Oh ini udah ada ya. Ini hapus saja ya. Coba saya beli lagi. Oke ya, coba saya beli. Nah ini bisa langsung tambah keranjang atau langsung check out langsung ya. Tambahkan ke keranjang. Oke, akan diproses. Kemudian di sini saya coba lanjut ke checkout. Oke, oh checkoutnya ke sini ya. Nah, ini ada pengaturan yang kurang pas nih ya. Pada saat checkout itu harusnya masuknya ke bagian checkout ini. Ya, harusnya masuk ke sini nih. Nah, ini paymentnya ya, sudah muncul nih. Oke ya, payment
gateway-nya. Nanti kita atur dulu ini checkout-nya ya. Nah, ketika terjadi permasalahan seperti ini, rekan mahasiswa pada saat checkout masuknya ke sini, rekan mahasiswa bisa tambahkan di bagian sininya ya, di bagian WooCommerce, mana WooCommerce, kemudian diklik saja di bagian WooCommerce-nya. Sorry, bukan diklik ya, tapi di bagian setting ya, pengaturan ya, di bagian pengaturan, sorry. Nah, di bagian pengaturan kemudian di bagian apa namanya, sini nih ya, pengaturan lanjutan. Nah, rekan mahasiswa coba tambahkan tadi apa, checkout ya. Tambahkan di bagian sininya halaman checkout-nya, jangan di Baby Street Shop ya, tapi di checkout. Shopping, halaman akun saya ada shopping chat, kemudian keranjang, oke ya keranjang. Tinggal ini dirubah nih. Coba tambahkan checkout, gimana nulisnya? Checkout gini ya. Nah, pilih yang checkout ini. Oke. Nah, setelah itu kemudian tinggal save aja deh. Nah, nanti pengaturan ini bisa coba dipelajari lah. Oke, sudah disimpan. Nah, berikutnya masuk lagi ke toko. Tadi sudah ada di keranjang 1. Gitu ya. Kemudian pembayaran. Klik pembayaran. Oh, ini masih Baby Street. Oke, lanjut pembayaran. Masih Baby Street. Coba lihat keranjang dulu. Oke, nah dari chart ini lanjut ke checkout gitu ya. Checkout. Nah, maka ini akan terarahkan ke checkout. Gitu ya. Ke checkout. Nah, di sini akan muncul nih payment-nya. Nah, gitu kan. Muncul. Nah, sebelumnya harus diatur dulu ya. Kalau saya sudah mengaturnya di bagian WooCommerce pengaturan ya. Diatur dulu model apa payment yang digunakannya. Nah, ini pilih yang pembayaran. Nah, ini muncul metodenya ya. Ada transfer langsung, pembayaran cek nggak usah, pembayaran di tempat boleh, misalkan extended, payment gateway ini nggak usah lah ya. Kita nggak pakai payment gateway-nya. Nah, ini akan otomatis muncul yang lainnya ya. Virtual akun, ya, BRI virtual akun, extended Permata via virtual akun, nah Alfamart, Indomart, OVO, Dana, link aja gitu kan ya. Wis, Kredivo, ya, extended credit, nggak usah ya. Kalau yang extended ini nggak usah lah, biarkan saja. Nah, simpan. Nah, begitu. Nah, coba kita masuk lagi ya ke tokonya. Nah, klik lagi keranjangnya. Lihat keranjang dulu, jangan langsung bayar karena masih ada di situ ya. Oke, coba kita check out. Nah ini ya, namanya sudah ada. Kemudian kirimkan, nah ini catatan sama ya. Nah ini saya pilih misalkan pakai ShopeePay. Nah bisa. Saya pilih bayar di Alfamart, bisa gitu kan. Nah, cuman di sini modenya adalah mode tes, bukan mode real ya. Apa? Nyoba ngetes saja sebetulnya ya. Kalau aslinya kan memang harus dibayar dulu. Coba saya testingnya tadi apa pengaturannya ada yang perlu dirubah ya. Coba dulu check out. Nah, coba kalau pakai Oppo ya. Pay now. Failed request. Oh, nomornya salah. Ya belum dimasukkan. 0813. Oke. Dan seterusnya. Oh, sorry. 0813 8292
Ini bukan spasi dari saya ya, dari sananya otomatis ya. Pay now. Nah, ini payment is still processing. Coba. Nah, ini sukses nih ya. Kalau pakai Oppo enak testingnya. Kalau yang lain harus dicoba transfer gitu ya. Nah, di sini akan otomatis check out gini, ya kan? Terima kasih pesanan Anda telah diterima, gitu kan? Nah, coba lihat di bagian sininya. Nah, kita refresh lagi. Di bagian transaksinya masuk nggak? Nah, jadi enak ya. Semua transaksi pakai metode apapun akan masuk ke dalam sini. Nah, ini udah masuk ya. Hari sekarang tanggal 25 pukul siang ini ya. Ini malam pukul 10 ya. Kemudian bisa dilihat nggak transaksinya apa? Oh, ternyata bisa dilihat. Nah, gitu ya. Ini untuk ID payment-nya. Kemudian untuk apa namanya? Di bagian sininya ya, di bagian apa namanya? Pesanannya ya, di bagian admin atau di bagian apa? Pegawainya ini bisa lihat ya di pesanan yang tadi dipesan itu statusnya adalah pembayaran tertunda, ya kan? Karena dia masih dalam proses. Nah, ini kodenya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi rekan mahasiswa dan itu salah satu apa teknik ya di dalam mengintegrasikan antara payment gateway dengan sistem e-commerce kita. Ya, supaya apa? Supaya pembayaran ya kan metode pembayaran yang digunakannya bervariasi gitu kan ya sesuai dengan tren saat ini. Ya. Nah, itu bisa diterapkan di dalam website kita dengan menggunakan payment gateway yang sudah menyediakan layanan tersebut. Oke, terima kasih. Saya Bayu Priyatna. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kompeten.